Salam. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat datang, selamat pagi, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, para jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ariana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolekta, tim Bapak 2, yaitu Bapak Sabtora, Bapak Sumarsono, dan Bapak Yohanes Suyono. Adapun warta jemaat Minggu 4 Juni 2023 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, GKJTU sebagai anggota UIM ikut berpartisipasi dalam misi global mewujudkan dunia yang adil dan damai serta terjaganya keutuhan ciptaan. Guna mewujudkannya, UIM memiliki program-program seperti beasiswa, membantu proyek strategis gereja anggota, bantuan kemanusiaan, dan sebagainya. Maka dari itu, GKJTU Jemaat Bendosari turut serta membantu penggalangan dana dengan cara yang pertama, jemaat mengambil amplop khusus UIM dalam ibadah UIM Minggu tanggal 11 Juni 2023 dan mengumpulkannya pada saat ibadah tersebut. Amplop bisa diambil di meja amplop. Yang kedua, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan 1 buah celengan dan akan diisi sepanjang tahun. Celengan dikumpulkan kembali pada bulan Juni 2024 pada saat ibadah Minggu UIM. Demikian warta mengenai UIM. Semoga persembahan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Warta yang kedua, ibadah dan perayaan unduh-unduh GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 jam 9 pagi tempat di gedung gereja. Ibadah unduh-unduh akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangse dan Majelis Jemaat. Dalam ibadah unduh-unduh ini ada amplop khusus persembahan unduh-unduh. Amplop bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Yang ketiga, mengenai warga jemaat baru. Bapak, Ibu, dan warga jemaat berdasarkan surat atestasi masuk dari Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang bernomor 117/K5/2023 menerangkan bahwa saudara atas nama yang pertama Bapak Rudi Rianto, yang kedua Saudara Yanuar Dava Justisia Rianto, mulai bulan Mei 2023 menjadi warga GKJTU Jemaat Bendosari. Kami segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kiranya di tempat ini dapat merasa nyaman, semakin bertumbuh dalam iman, dan boleh senantiasa bersaudara dan bersekutu bersama. Kami mohon Bapak Rudi Rianto
Saudara Yanuar Bapak untuk berdiri agar keluarga jemaat bisa ya. Terima kasih. Warta yang keempat, ibadah Minggu 11 Juni 2023 yaitu ibadah UIM Sunday akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi dan Majelis menggunakan liturgi khusus UIM Sunday. Petugas kolekta tim SPKP 3 yaitu Ibu Sri Widati, Ibu Martuti, dan Ibu Nana Sabto. Song leader, tim song leader 3, Saudara Janti, Saudara Mada, Saudara Kristi. Multimedia petugas 4, Saudara Resno. Warta yang kelima, dari seksi pelayanan kategori anak akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 11 Juni 2023. Waktunya jam 8.30 pagi. Bertempat di Gua Maria Kerep Ambarawa. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendampingi putra atau putrinya, dikenakan biaya transport dan snack sebesar 30.000. Untuk Bapak Ibu yang akan mendampingi putra putrinya bisa konfirmasi kepada Ibu Sri Rezeki. Kemudian warta yang keenam, ibadah PA dan Anjasana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juni 2023 pukul 17 atau 5 sore bertempat di Saudara David Bimo. Pemimpin PA Pendeta Yunia Nawangsi, pujian dan doa Penatua Cornelius Gideon menggunakan hitung pasamuan Jawi. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doa. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita masuk pada ibadah, marilah kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa atas pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini, sehingga saat ini kami berada dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini Bapa, kami berkumpul di rumah-Mu ini, kami ingin beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon agar Engkau mengurapi Ibu Pendeta Ariana yang akan melayani pada hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak-Mu saja. Kiranya Engkau juga menolong setiap kami yang melayani, sehingga kami boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kiranya Engkau lingkupi kami, jauhkan kami dari kuasa kegelapan, dan Engkau tolong kami agar ibadah kami ini berkenan bagi Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan jalannya ibadah ini Bapa hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian pembuka dari Hitung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Tuhan
bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Kita awali bersama ibadah minggu hari ini dengan membaca satu sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Demikian sabda kasih Allah dalam pembukaan ibadah hari ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikian Bapak Ibu sabda firman Tuhan untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Kita memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Kita hidungkan hidung Jumat 387 bait yang pertama dan yang kedua. 242 dan ngapunten 242 bait yang pertama sampai yang kedua. Ayat yang ke-34 sampai yang ke-40 demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu tumbang, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi dan juga dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama lebih intim kita bertemu pribadi lepas pribadi dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk mengaku
dosa, serta merenungkan kembali apakah hukum kasih ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena keterbatasan kita sebagai manusia, mari bersama-sama kita mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkau mendengar setiap pengakuan dosa yang hari ini kami naikkan. Melalui sabda kasih-Mu, kami diingatkan kembali akan petualangan kehidupan yang sudah kami lalui. Mungkin, bahkan sering, kami tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami dalam ibadah pagi hari ini, kami sujud berlutut di hadapan Engkau dengan penuh kerendahan diri kami, mengaku dosa di hadapan Engkau. Ya Allah, Sang Pemilik hidup, kami mengaku dosa dan mengaku setiap pelanggaran yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hari ini sampai selamanya kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, berbahagia setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena bagi mereka yang mengaku dosa di hadapannya akan menerima berita anugerah yang juga daripadanya. Oleh sebab itu, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-40 demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan bersama nyanyian syukur kita, Kidung Jemaat 387, bait yang pertama sampai yang kedua.
kehidupannya. Oleh sebab itu, terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16 demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita semua. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan bangkit berdiri. Kita nyatakan kesanggupan hidup baru dengan memperbarui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya Allah yang berkuasa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita tanggapi bersama dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 341. Renungan dalam Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih, puji syukur, begitu luar biasa Engkau mencintai kehidupan kami, yang kami bisa melihat, bahkan Engkau realisasikan dalam bentuk cinta melalui orang-orang di sekitar kami. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam ibadah minggu, khususnya Minggu Trinitas, kami datang kepada Engkau, membawa sesuatu harapan dalam setiap keimanan dan pertumbuhan
keimanan kami. Kami percaya sungguh bahwa apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, itulah yang akan terjadi. Dan biarlah bukan hanya kehendak kami yang jadi, melainkan biarlah kehendak Bapa Surgawi melalui kehidupan kami yang jadi, sehingga kami dapat mengamalkan kehidupan yang penuh dengan apa yang Engkau kehendaki. Pada kesempatan pagi hari ini, tiba saatnya kami akan membaca sabda firman-Mu melalui Injil. Kiranya perenungan sabda firman-Mu yang akan kami baca akan semakin menguatkan kehidupan kami, selaras dengan Engkau mewujudkan misi Allah yang harus kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Bapa Surgawi melalui Roh Kudus-Mu membimbing kami ke arah kebaikan dan bahkan menguasai kehidupan kami, supaya kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa, bahkan Engkau menerima apa yang menjadi ucap syukur kami dalam ibadah minggu hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi bagi mereka yang menerima dalam hati dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih syukur kami kepada Engkau. Bahkan tidak henti-hentinya juga kami menaikkan doa permohonan kami, menaikkan segala keluh kesah kami kepada Sang Pemilik hidup kami, Sang Pembuat skenario hidup kami yang hebat. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu GKJTU Bendosari, kami datang memohon menaikkan untaian harapan doa kami pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kami mengucap syukur untuk setiap karya, setiap apa yang telah Engkau berikan melalui setiap pernyataan iman, cinta kasih yang boleh kami terima melalui gereja ini. Bahkan kami juga merasakan berkat kasih Allah yang tidak pernah terputus melalui gereja ini. Dan kiranya apa yang boleh kami rasakan, apa yang boleh kami terima, boleh juga kami kembalikan lagi dalam bentuk apapun yang boleh dan bisa kami lakukan dalam wujud cinta kami melalui karya, pelayanan, bahkan kehidupan yang nyata dalam setiap kehidupan di gereja-Mu ini. Kami juga percaya sungguh bahwa setiap apa yang boleh saat ini menjadi kerinduan bahkan permohonan kami, Tuhan sudah
sediakan untuk kami. Bagi mereka yang mau meminta, tidak hanya berhenti meminta, tetapi juga memilih harapan, selalu diberikan lebih oleh-Mu, dan itu yang kami percaya. Ya Tuhan, saat ini kami membawa setiap apa yang boleh menjadi bumbul perjuangan kehidupan kami sebagai suatu bentuk organisasi masyarakat, yaitu gereja. Kami percaya tidak ada gereja yang sempurna, tetapi mampukan kami di tengah segala ketidaksempurnaan organisasi gereja ini, mampukan kami untuk menerima apa adanya, bahkan memiliki sumbangsih yang dapat betul-betul dirasakan, supaya ketidaksempurnaan gereja menjadi sebuah batu tonggak untuk kami memberikan yang terbaik, bukan untuk menutup ketidaksempurnaan itu, tetapi untuk senantiasa membangun supaya yang tidak sempurna itu bisa kami juga wujud nyatakan untuk mendirikan hal-hal yang lebih baik, bukan yang lebih sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami yakin dan percaya jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-Mu di tempat ini senantiasa bagaimana saling bergandengan tangan, bahkan saling membangun, bahkan juga saling berupaya untuk bagaimana caranya menegakkan panji kerajaan Allah untuk tetap berkibar melalui segala bentuk karya, segala bentuk pelayanan yang ada, yang nyata di tempat ini. Kami juga percaya semua Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, dari pendeta, majelis jemaat, guru sekolah ini, para pengurus, bahkan pelayan-pelayan yang ada, singer, pemusik, bahkan operator LCD, bahkan siapapun yang ikut andil dalam setiap proses pelayanan di tempat ini. Percaya semua bahwa berkat kasih Allah tidak akan pernah berhenti dan senantiasa akan tetap mengalir untuk mereka, pelayan-pelayan Tuhan yang hebat, memberikan mereka kebijaksanaan lebih supaya mereka semua dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap karya pelayanan yang ada. Bahkan memberikan semangat para beliau-beliau ini untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan yang diwujud nyatakan dalam bentuk pelayanan umat di tempat ini. Panjang sabar, bahkan juga kasih setia Allah juga Tuhan berikan kepada mereka semua. Tidak mudah, tak ubahnya. Seorang pelayan adalah manusia biasa, tentunya banyak hal, banyak juga kekurangan yang dimiliki. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai manusia biasa, mampukan para pelayan-pelayan di tempat ini memiliki jiwa yang besar, supaya mereka semua dapat tetap melayani walaupun kami tahu bahwa di luar sana, bahkan juga pandangan sebelah mata oleh berbagai banyak pihak selalu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan seorang pelayan. Tetapi kami percaya dengan sungguh kami terpilih. Oleh sebab itu kami terbatas, tetapi kami mampu melakukan kuasa Allah yang tak terbatas. Pada saat ini kami juga naikkan doa permohonan kami untuk warga jemaat tempat ini. Berbagai macam persoalan kehidupan yang harus kami lalui, bahkan kami harus jalani dalam kehidupan ini. Tentunya tidak mudah untuk juga kami jalani, tetapi percaya sungguh bahwa kasih Allah menuntun kami untuk dapat menemukan kemenangan jiwa di tengah segala kehidupan yang harus kami lalui. Kehidupan yang mantap, wonten ing ngarsane Gusti biarlah dimiliki oleh umat tempat ini, supaya apapun yang menjadi salib kami dapat menjadi pemenang dalam setiap perkara yang harus kami lalui. Setiap tetesan air mata, setiap beban berat yang harus kami pikul, setiap doa yang senantiasa kami panjatkan kepadamu, biarlah itu menjadi bagian iman yang harus kami lalui. Ada rasa percaya yang tinggi yang harus kami naikkan kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Bahkan, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kepada umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit.
Percaya sungguh bahwa Allah adalah tabib, Tuhan adalah penyembuh bagi mereka yang mau percaya. Oleh sebab itu ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini sakit, mampukan berikan kuasa-Mu yang tak terbatas itu untuk menyembuhkan mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai macam konflik kehidupan, sehingga mereka mungkin kurang untuk punya semangat datang ke gereja bersama-sama untuk mewujudkan keceriaan misi Allah dalam bentuk kehidupan rohani kami. Kami percaya dengan sungguh ya Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka dengan lembut, sehingga mereka dapat membuka pintu hati mereka untuk tidak mengeraskan hati mereka lebih jauh, bahkan lebih jauh meninggalkan Tuhan, tetapi lebih dekat untuk bisa kembali dalam tahta kudus-Mu. Tak lupa kami juga menyerahkan anak-anak kami yang mereka masih berjuang di bangku sekolah. Ya Tuhan, kiranya setiap usaha jerih juang mereka di masa sekolah mereka tidak akan pernah sia-sia. Masa depan yang penuh harapan, cita-cita yang penuh dengan kemuliaan nama Allah sudah Tuhan persiapkan untuk mereka, sehingga kami percaya dengan sungguh Tuhan pun akan memberikan mereka semangat yang luar biasa, semangat untuk menggapai cita-cita mereka setinggi impian, bahkan setinggi angan-angan mereka. Dan berkati kami juga sebagai orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami. Tuhan adalah Allah yang kaya, dan kami adalah anak-anak. Tidak akan dibuat kami berkekurangan, tetapi dibuat kami senantiasa berkecukupan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami. Dan juga percaya sungguh ya Tuhan, anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan yang terbaik untuk kehidupan, percaya bahwa Tuhan sudah sediakan untuk mereka, asalkan mereka pun menaruh harapan kepada Tuhan untuk setiap apa yang boleh mereka kumpulkan, tentunya pasangan hidup dan juga pekerjaan. Saat ini Tuhan, kami menyatukan diri, menyatukan hati, menyatukan rasa, bahkan menyatukan iman kami, percaya semua bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap apa yang menjadi permohonan kami, bahkan Tuhan akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Cukup Tuhan, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tetapi dibuat cukup untuk kami. Dan biarlah kami juga memiliki rasa syukur untuk menerima semua berkat dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bisa melihat setiap karya yang terbaik yang tidak bercacat itu dalam setiap kehidupan kami yang harus kami lalui. Bangsa dan negara kami Indonesia dalam berbagai macam dinamika politik yang harus saat ini kami lalui. Mampukan kami, orang kepunyaan Tuhan, orang yang beriman, seorang Kristen, dapat menjadi terang di tengah-tengah segala polemik kehidupan politik yang ada, yang harus kami lalui saat ini. Bahkan kami juga percaya Engkau memberikan hikmat-Mu melalui setiap karya pelayanan yang harus diemban oleh para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Demikian pula setiap apa yang boleh menjadi pergumulan di tengah-tengah bangsa negara ini, kiranya ada harapan yang senantiasa kami pegang di dalam Engkau ketika kami meminta kepada-Mu. Hanya ini ya Tuhan yang menjadi sarung permohonan kami dalam bentuk syafaat kami yang kami naikkan dalam ibadah minggu hari ini. Terpujilah Kristus Yesus, Sang Pemilik hidup, yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama sebelum kita mendengar apa yang menjadi perenungan sabda firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, memberikan ucap syukur kita dalam bentuk persembahan. Mari bersama-sama kita dasari persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan dari
1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan ucap syukur kita. Kita iringi dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 337 bait yang pertama sampai sesibuk. Engkau sucikan persembahan hari ini, kiranya akan menjadi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi melalui segala bentuk pelayananmu di GKJTU Jemaat Mendosari. Berkati setiap usaha jerih juang kami, berkati setiap apapun yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami, dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Percaya sungguh bahwa Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup berkarya dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Hebat, pada kesempatan pagi hari ini pula kami akan menerima perenungan sabda firman-Mu. Kiranya perenungan sabda firman-Mu dalam Minggu Trinitas hari ini semakin membangkitkan semangat kami untuk mewartakan apa yang menjadi kewajiban kami dalam kehidupan iman kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu, kiranya Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya dapat menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu melalui kuasa dan juga melalui karya-Mu, melalui Roh Kudus. Dan kiranya juga kami semua di sini dimampukan untuk dapat mendengar dengan baik dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan sabda firman. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat ya? Sehat karena ini tanggal yang tahu tanggal muda ya. Karena saya juga nggak mengenal tanggal muda, tanggal tua ya. Tanggal podo, yang mengenal tanggal tua, tanggal
muda itu ya yang punya gaji segala muda. Kalau saya nggak punya gaji segala muda, jadi sama terus tanggalnya ya sama terus. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah minggu apa? Trinitas, ya. Minggu Trinitas. Artinya Trinitas apa? Perenungan pengenalan kembali akan siapa? Allah Tritunggal. Siapakah Allah Tritunggal? Sinten? Sinten Bapak Ibu? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan korelasi kehidupan bersama dalam Minggu Tritunggal yang kita kenal dalam penyebutan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan relasi kita dengan umat, bahkan kehidupan relasi kita dengan jemaat. Nah, hari ini perenungan yang kita baca tadi dari mana Bapak Ibu? Injil Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Ini dikenal dengan apa, Bapak Ibu? Ayat ini dikenal dengan apa? Bapak, ayat yang kita baca khususnya yang ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini apa? Ya. Ini adalah amanat agung. Jadi apa korelasinya antara pembacaan sabda firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20 dengan Minggu Trinitas, Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentunya menarik Bapak Ibu. Menarik ketika kita membahas bahwa saya dan panjenengan semua itu memiliki tugas yang sama. Tugasnya itu sama, walaupun secara jujur, ya saya pendeta yang harus mengembalakan umat yang kecil itu. Betul. Dengan jemaat yang harus menerima apa yang menjadi penggembalaan dari seorang pendeta, bahkan juga dibantu majelis dan juga pengurus-pengurus yang lain. Tetapi sebenarnya saya dan panjenengan semua itu punya misi, punya tugas yang tidak berbeda. Karena apa? Ya dari amanat agung ini. Tetapi hari ini pembahasan saya ini tidak mengajak panjenengan untuk begini. Wes, metuwo, injilono, baptisan, wong-wong sing ora kenal Gusti Yesus kuwi ben dadi percaya karo Gusti Yesus, tidak. Tetapi saya akan membahas dalam bahasan yang lain yang hampir sama korelasinya untuk dapat melihat sebenarnya apa sih yang menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Ya, tugas penginjilan itu pasti. Tetapi dalam ayat ini lebih daripada itu yang sebenarnya Tuhan mandatkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa berangkat dari apa yang menjadi amanat agung, perintah untuk mempertobatkan semua bangsa menjadi murid Yesus. Ketika melihat lagi dalam konteks Matius 28 ayat 16 sampai ke 20, nampaknya akan lebih mudah dan lebih sederhana diartikan demikian. Ketika engkau berjumpa dengan siapapun dan dimanapun, perlakukanlah mereka seperti muridku. Jadi pewataannya sedikit beda. Kalau ini secara lahiriah itu kan suruh menginjili ya.
memberitakan iman, Injil Allah, menginjili orang, datang ke rumah-rumah dan mengatakan jangan percaya akan Gusti Yesus. Nah, percaya jadi Kristen gitu kan. Tetapi korelasinya lebih daripada itu. Ada sebuah, kalau surat Injil Matius ini bukan tersurat, tetapi tersirat lebih dalam untuk bagaimana lebih sekedar mewartakan, tetapi mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan umat manusia. Mewartakan itu mudah Bapak Ibu, ngomong kok, betul ya? Tetapi tidak mudah untuk semua orang untuk mewartakan. Perkaranya kan itu ya. Tetapi kalau mewujud nyatakan, ini bisa dilihat dari apa? Ya dari sikap kita semua. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kepribadian kita dan bisa diterima orang. Nah, itu pewartaannya. Dan hari ini bersama-sama saya akan menggarisbawahi bahwa tidak hanya mempertobatkan orang dalam tanda kutip, tetapi juga dapat memperlakukan orang lain seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kata murid di sini Bapak Ibu, ini karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Yang saya garis bawahi kata murid di sini. Murid itu tahu ya seperti apa. Seharusnya kalau kita mengatakan murid Yesus, berarti kita harus meneladan apa yang menjadi guru kita dalam kehidupan kita. Dan itu ya sama. Murid artinya bahwa kita mampu meneladan Yesus untuk mengajak orang lain tidak hanya mengenal Yesus, tetapi juga berjumpa dengan Yesus. Dan tidak hanya sekedar berjumpa di sana, tetapi memanusiakan manusia dalam bentuk kasih. Ini poinnya. Memanusiakan manusia dalam bentuk kasih. Murid berarti harus sama dengan seorang guru, kan? Kalaupun tidak sama, yo mirip. Nek gurune saja mengajarkan soal kasih, artinya murid yang harus digarisbawahi di sini adalah murid yang bisa menampilkan wujud kasih yang nyata dalam kehidupannya. Sudah sampai ke sana. Bukan hanya jadikanlah semua bangsa muridku, tetapi jadikanlah semua orang merasakan kasihku dan perbuatlah kasih itu. Tidak hanya berbuat, tetapi, nah ini yang paling susah Bapak Ibu, memanusiakan manusia. Susah sekali. Saya sudah berat. Memanusiakan manusia itu kan bukan perkara yang mudah, bukan? Mau kita saja kadang ya berbuat dengan diri kita wes tidak manusiawi. Apa contohnya? Banyak. Tidak memanusiakan diri kita. Wayai itu istirahat. Saya ini ya, saya menceritakan diri saya. Wayai itu istirahat. Nek bengi malah cahno. Tak menyelesaikan tugas pusing sampai esok. Monggo iso. Nah, wis lupa waktu begitu kan lama-lama kan bisa sakit, bukan? Karena tidak jatah dan lain sebagainya. Apakah saya manusia? Sebagai saya, individu, ya. Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak hanya sampai di sana. Kata murid sudah kita tahu ya, sudah mulai muncul ya punya ya, memanusiakan manusia dalam wujud kasih. Lalu tidak hanya memanusiakan manusia, ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah yang ini. Baptiskanlah mereka. Berarti kita
kita harus mau menjadikan orang-orang ini yang belum mengenal Tuhan menjadi orang Kristen. Tetapi sebenarnya dalam renungan Matius ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Makna baptis itu bukan hanya sebuah sakramen. Karena apa? Karena baptis itu menunjukkan sebuah jalan. Jalan apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan dalam baptis? Jalan kasih, jalan kebenaran, jalan keadilan, dan jalan menerima sesama sebagai bentuk keteladanan hidup, sehingga semua orang mengalami sebuah perjumpaan kembali dengan Yesus. Dibaptis ini gampang, mudah. Tetapi perkaranya adalah bagaimana tidak hanya sebuah sakramen saja, tetapi juga mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi. Dan dari perjumpaan itu, manusianya itu menjadi utuh. Kalau sudah utuh, Bapak Ibu, dia akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus Yesus. Dan di sana menjadi sebuah kabar yang sama-sama menjadi tugas tanggung jawab yang harus saya dan panjenengan miliki bersama. Jadi tugas kita sama. Tugas yang bagaimana? Tugas yang mewartakan kasih, tugas yang menghargai orang seperti kita menghargai murid Yesus. Tugas yang bagaimana lagi? Tugas yang tidak hanya ingin bahkan menunjukkan makna baptis sakramen, tetapi juga menunjukkan sebuah jalan. Jalan yang seperti apa? Jalan perjumpaan. Perjumpaan yang seperti apa? Perjumpaan yang memulihkan. Ketika orang berkenalan dengan Yesus, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seharusnya dalam hidupnya harus ada makna perubahan yang berarti. Berarti memang amanat agung ini bukan hanya tugas yang harus diwujud nyatakan untuk mengabarkan di mana-mana Injil, tidak. Tetapi bagaimana amanat agung ini harus dihidupi dalam kehidupan yang nyata. Dan Injil Matius menjelaskan hal ini. Karena kalau kita baca dari awal sampai akhir, panjenengan akan dibuat terkesima oleh Injil Matius ini, di mana Yesus pun mengajarkan dari awal, dia tidak pernah memposisikan dirinya di atas, tetapi dia harus memposisikan dirinya serendah-rendahnya, walaupun dia adalah Bapa. Tidak hanya sampai di sana, Bapak Ibu. Injil Matius ini juga menjelaskan bahwa bagaimana Yesus mengajarkan kepada banyak orang dengan rasa saling menghargai orang lain. Nah, ini perkaranya. Tapi juga tidak hanya sampai di sana. Injil Matius memberi pesan yang lebih eksplisit, lebih nyata. Kalau pewartaan Injil ini kan masih awang-awang ya, awang-awang gitu. Tapi lebih nyata. Uripmu sakjane iki kudu piye gitu. Pewartaan Injilmu yang berarti itu harus seperti apa? Hidup Kristianimu itu apakah hanya sebatas sebuah makna ibadah ritual atau sakramen baptisan, atau hanya sebuah spiritualitas yang monoton? Tetapi hari ini amanat agung itu ingin mengajak kita kembali mengenal Allah Bapa, Putra, dan karya Roh Kudus melalui sebuah karya yang nyata. Saya selalu ingat, saya selalu katakan bahwa kalau kita hanya mengatakan cinta, itu mudah. Kalau kita hanya mengatakan percaya, itu gampang. Tetapi yang paling susah adalah bagaimana cinta, bagaimana percaya itu direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Dan itu wujud iman. Dan iman itu mengandung amanat agung yang harus kita wujudnya nyatakan. Bolak-balik, bolak-balik. Macam tak kena ke? Nak iman selalu kudu piye? Yo bolak-balik lagi kan? Pada akhirnya memang satu tujuannya, tidak hanya
menunjukkan kualitas iman, tetapi menunjukkan siapa Kristus Yesus yang kita percayai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Kristen itu selalu identik dengan gampang memaafkan ya. Iya bukan? Kalau saya itu orangnya agak susah ya, kalau sudah kecentok itu rasanya ya karena sudah pendeta ya harus belajar untuk memaafkan ya. Tetapi secara manusiawi saja, nek kecentok, wis pernah tahu ya, wis pernah tolong, memaafkan perkara mudah atau susah? Saya mencontohkan diri saya katakan, gak semudah omongannya Bu Pendeta tadi, gak semudah omongannya saya, betul ya? Ya, pasti. Tetapi hari ini bersama-sama kita punya untuk bagaimana dan merespon apa yang kita percaya dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada intinya adalah memanusiakan manusia dengan kasih. Lalu bagaimana Bu Pendeta colone memanusiakan manusia dengan kasih? Ya, jangan sudah tahu memanusiakan manusia dengan kasih. Nanti nek saya panjang lebar, mengko ndak terani gundeli. Betul ya? Bagaimana caranya ya? Kita tahu dalam kehidupan kita harus seperti apa lah. Wes ngerti lah harus seperti apa lah. Nek koncone rasane yo piye carane lah. Nek ora seneng karo tangga yo piye carane lah. Nek rasa sakit itu harus sudah berobat-obat, piye rasane harus meredam lah. Kita tahu harus seperti apa. Dan itu makna amanat agung yang harus kita jalan. Semoga hari ini dalam Minggu Trinitas Bapak Ibu kembali kita diingatkan, kembali kita disegarkan. Nek imanmu kuwi hanya sebuah ritual, hanya sebuah sakramen, berhentilah sejenak untuk berpikir, layak tidak kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak layak, katakan tidak layak. Kalau tidak layak, haruskah pergi? Tidak. Masih ada kesempatan waktu untuk memperbaiki, untuk mewujudkan iman yang nyata ini. Selamat memasuki kehidupan dalam satu ruang Tritunggal Allah. Selamat berkarya untuk memanusiakan manusia. Selamat berkarya untuk menunjukkan jalan pengampunan dalam kehidupan kita. Selamat untuk merengkuh orang yang mungkin saat ini sedang mengalami sebuah cedera. Selamat merangkul kembali untuk mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami penindasan. Bukan di luar sana, penindasan yang terjadi di gereja ini saja, di keluarga kita saja. Bagaimana dengan mereka? Apakah kita sudah merengkuh? Gak usah jauh-jauh mewartakan Injil. Nek sing cedak wae ora pernah dihargai sedemikian rupa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat kita. Pada akhirnya jawaban Injil Yesus memberikan kami kuasa untuk menjadi rekan, melestarikan kasih, mewujud nyatakan kehidupan yang memanusiakan manusia, mewapakan shalom damai sejahtera, menengguh mereka yang terluka, mengangkat kembali mereka yang porak-poranda,
mengembalikan relasi yang rusak, bahkan mengembalikan lagi luka yang sudah tersayat menganga. Benar? Ya. Terpontang-panting pasti. Tetapi biarlah amanat agung menjadi sebuah warta untuk kami mendirikan fondasi yang kuat di dalam kehidupan gereja. Ketika kuatlah gereja kami, kuatlah iman kami, kuatlah kasih kami, kuatlah manusiawi kami, kami juga akan dilihat kuat, dan orang di luar sana yang belum mengenal Yesus pun juga akan semakin percaya, oh, iki tuh wong Kristen, dan nyatanya kuwi pancen wong Kristen. Biarlah hari ini semua kami semua diingatkan, disegarkan, dan sama-sama memiliki semangat untuk dapat memberitakan apa yang menjadi amanat agung. Sangat tidak wajar ketika kami mewartakan kasih di luar sana, tetapi di dalamnya kami tidak merealisasikan kasih yang nyata. Kasih dalam kehidupan keluarga, kasih dalam kehidupan rumah tangga, kasih dalam kehidupan gereja, kasih dalam lingkungan masyarakat kami. Dan hari ini kami hanya meminta, mampukan kami semua menjadi orang-orang yang tahu diri, mengerti, sadar diri sejauh mana kami memiliki iman yang penuh kasih itu dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini kami disadarkan, bolehlah kami terbangun. Kalaupun kami belum boleh terbangun, ya setidaknya kami mendengar sedikit, supaya itu menjadi cantelan dalam kehidupan kami, yang selalu diingatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Harus ada wujud dari iman itu. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami, mampukan kehidupan kami tidak hanya sebatas kami baik-baik saja, tetapi juga memiliki sebuah kualitas yang luar biasa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jumat 246, bait yang pertama dan yang kedua. Dunia ini
yang mau merendahkan dirinya di hadapannya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita nyatakan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita, merespon iman yang tidak hanya sebatas sebuah ucapan yang manis di bibir, tetapi iman yang mewujud nyatakan cinta yang memanusiakan manusia yang ada di bumi ini. Mari bersama-sama kita mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah memampukan kita semua untuk menjadi orang yang dapat mewartakan kasih Allah melalui karya Roh Kudus hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Kita tutup ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Kita tutup dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan yang kedua. Gusti berkahi Pakti kami. Berkahi Pakti, alon-alon Pakti. Pak Tanah, Gusti berkahi Pak Tanah. Sehat selalu. Sehat selalu. Diberkahi. Jas, aku nggak lewat dulu. Orang mengenai anu. Zaman dari minggu Iya, yang kiranya nyak turun lagi. Lipat lagi nih. Wah, guys. baju merah baju. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ya,
Kok kasih ikut jadi nih kok kasih kok. Mas Dion. Mas tutup di sana. Iya, Terima kasih untuk yang sudah menonton. shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan Saudara yang telah mengikuti ibadah ini secara online. Kami masih mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu besok, yaitu ibadah Minggu UIM yang akan dilayani oleh Gubernur Dunia dan Bapak Ibu Majelis. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah perayaan undur-undur yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan ini. Terima kasih dan kami mohon dukungannya untuk setiap acara ini supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.